Kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang menewaskan 46 orang dan puluhan lainnya luka. Polda Metro Jaya juga memeriksa saksi dalam proses penyidikan kasus ini. Lalu, bagaimana hak korban dan keluarga korban? Kita akan membahasnya dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam Mbak Mitri. Ya Pak Hasto, sebenarnya apa saja hak dari korban dan keluarga korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang terjadi beberapa waktu lalu? Ya, paling tidak ada beberapa hak ya yang yang harusnya diberikan pada keluarga korban ini. Yang pertama hak atas informasi. Informasi ini harus jelas disampaikan pada para keluarga. Juga proses pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu juga harus disampaikan kepada para warga ini. Selain itu, kalau ini menjadi perkara pidana, itu tadi kan saya dengar polisian sudah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Itu sebenarnya keluarga korban maupun korban itu berhak atas ganti rugi yang bisa dibayarkan oleh orang yang nantinya ditetapkan sebagai pelaku tindak kejahatan itu. Dan itu nanti bisa difasilitasi oleh LPSK untuk penilaiannya. Baik, kalau kita lihat memang sejauh ini diberikan santunan 30 juta rupiah ditambah 6 juta untuk biaya pemakaman ke sebagian keluarga korban tewas akibat kebakaran yang terjadi. Apakah menurut Pak Hasto ini sudah cukup sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap hak-hak daripada korban dan keluarga korban kebakaran ini? Tahu saya memang ada ya santunan kematian untuk korban kejahatan ini dari negara. Kira-kira jumlahnya 15 juta atau berapa gitu ya. Tapi itu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Tetapi ini kan tetap keluarga korban mempunyai hak yang melekat pada tindak pidananya. Kalau itu kan tadi barangkali karena kebaikan hati pemerintah yang merasa berkewajiban untuk memberikan santunan kepada keluarga korban atau bagaimana saya sendiri belum tahu itu. Tapi kalau jika nanti terbukti ada unsur pidana di sana, berapa besaran ganti rugi yang bisa dituntut oleh keluarga korban dan juga korban kebakaran ini? Itu nanti kami akan menilai dan juga menghitung kerugian baik material maupun non material. Dan itu jumlahnya nanti bisa beda satu orang dengan yang lain. Baik, itu tergantung apa kira-kira Pak faktor-faktor yang mempengaruhi besaran dari jumlah ganti rugi yang diterima. Karena pastinya untuk korban meninggal ini tidak akan sebanding ya Pak dengan nyawa yang hilang akibat kebakaran yang terjadi. Betul. Memang tergantung dari jenis kerugian yang diderita oleh para korban maupun keluarga korban ini. Tetapi kalau kerugian material kan sebenarnya tidak terlalu besar ya, tapi kematian ini yang barangkali nanti dihitung dengan potensi kerugian yang kita oleh keluarga korban, andai kata korban meninggal ini hidup gitu ya, kan dia bisa cari pekerjaan, dia punya gaji misalnya, itu kan bisa dihitung. Ya. Baik, Pak Hasto, LPSK ini juga sempat menyebutkan bahwa kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang adalah masalah HAM ya. Kita bicara soal hal ini. Siapa kemudian yang dinilai paling bertanggung jawab atas kasus yang menewaskan puluhan orang ini dan apa bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan? Yang paling bertanggung jawab ya penyelenggara dari lapas itu sendiri. Dan ini memang satu problema yang sangat besar terjadi di Indonesia ya. Karena lapas-lapas di Indonesia ini kan mengalami crowded ya. Over capacity. Overcrowded malah. Over capacity saja. Overcrowded itu berbeda dengan over capacity. Over capacity kan hanya menghitung jumlah besaran ruang dengan jumlah penghuni. Kalau overcrowded ini di dalamnya termasuk fasilitas-fasilitas yang diberikan pada keluarga binaan di situ, kesehatannya,
makanya juga haknya sebagai manusia yang terpidana itu kan tidak boleh melanggar HAM. Oke. Di antaranya begitu. Oke. Berarti untuk melihat kondisi saat ini, kita menelisik begitu, apa saja kira-kira yang hak asasi manusia yang dilanggar dengan adanya penyelenggaraan di lapas seperti yang saat ini terjadi hingga akhirnya menyebabkan kebakaran dan menelan korban jiwa? Ya, ini menunjukkan bahwa pengelolaan lapas di Indonesia itu sangat buruk. Dari segi fasilitas gedungnya, ruangnya, dan fasilitas-fasilitas lainnya, belum termasuk kita berbicara tentang hak-hak yang seharusnya diberikan pada warga binaan di dalamnya. Misalnya makannya, kesehatannya, kemudian hak atas kehidupan yang layak, misalnya kehidupan seksualnya, ya ini semua kan menjadi tanggung jawab dari pengelola lapas ini. Baik, Pak Hasto, sejauh ini bagaimana upaya pendampingan LPSK dalam perlindungan korban dan keluarga korban untuk bisa memenuhi hak-haknya yang tadi Pak Hasto sebutkan, terutama bagi mereka yang mengalami kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang? Kami belum menerima permohonan dari keluarga korban maupun dari korban, tetapi kalau misalnya perkara ini menjadi perkara pidana dan keluarga sudah korban, menjadi perkara pidana, ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Dan juga berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk restitusi kepada tindak pidana ini. Oke, kalau saat ini kan berarti sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai kasus pidana, sudah masuk ke dalam penyidikan karena ada dugaan pelanggaran pidana di sana. Berarti langkah apa yang akan dilakukan oleh LPSK terhadap para korban dan juga keluarga korban? Kemungkinan kami akan secara proaktif menghubungi para keluarga korban dan korban apabila memang memerlukan perlindungan dari LPSK, termasuk nantinya tuntutan ganti rugi dalam bentuk restitusi kepada pelaku ini. Oke. Dalam hal ini berarti masih terus didalami pelakunya siapa ya Pak? Tapi yang saat ini bertanggung jawab seperti yang tadi kata Pak Hasto adalah pemerintah sebagai penyelenggara ya? Ya, mestinya begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Hasto Atmojo Suroyo, Ketua LPSK sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kita sama-sama bisa melihat nanti semoga pemenuhan hak-hak daripada korban dan keluarga korban ini bisa terpenuhi. Tidak hanya ganti rugi, tapi juga akses akan informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang beberapa waktu yang lalu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Hasto sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu. Terima kasih.